Pada 10 Februari lalu, aktivitas Gunung Kelut yang berada di 3 kabupaten, yakni di Malang, Blitar, dan juga Kediri, lebih tepatnya di Jawa Timur, menunjukkan tren yang terus mengkhawatirkan. Dan mulai pukul setengah 10 malam tadi, status Kelut menjadi awas. Warga di 36 desa dalam radius 10 km diungsikan saat ini. Berdasarkan catatan aktivitas Gunung Kelut, yang memiliki rentang waktu erupsi antara 9 sampai dengan 25 tahun sekali. Kewaspadaan terutama harus ditingkatkan warga 3 desa, yakni Gandusari, Nglegok, dan Kepung. Bukan hanya karena ketiga desa itu berada di kawasan rawan bencana. Berdasarkan data tahun 2007, ketiga desa tersebut juga memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, yaitu lebih dari 4.000 jiwa. Karena jumlah warga yang cukup banyak itu, pemerintah daerah pun diminta untuk lebih memperhatikan upaya evakuasi penduduk di ketiga desa tersebut. Selain ketiga desa tersebut, masih ada desa lain yang jumlah penduduknya lebih dari 3.000 jiwa, yaitu Desa Ngancar dan Desa Garum yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000 jiwa. Malam ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, kemudian PVMBG dan Pemprov Jawa Timur berkoordinasi terus-menerus terkait dengan kenaikan status awas di Gunung Kelut ini. Sekitar 200.000 orang yang tinggal di 36 desa dalam radius 10 km mulai diungsikan. Kondisi terkini yang ada di Gunung Kelut, lebih tepatnya di Balai Desa Tawang, Malang, Jawa Timur. Terakhir tadi sudah ada luncuran kerikil, kemudian juga cuaca mulai berubah, begitu ada hujan abu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi yang ada di sana. Kita sudah terhubung dengan rekan Yusuf Saputra. Ya, Yusuf, selamat malam Yusuf. Ya. Bagaimana kondisi Anda sekarang ini, Mas Yusuf? Ya, saya merasakan hujan abu yang makin deras, dan tidak hanya abu, juga disertai bebatuan dengan ukuran sekitar kelereng yang agak besar itu. Ya, materialnya sendiri seperti yang Anda katakan tadi, sebesar kelereng, kemudian juga hujan abu yang cukup deras begitu ya. Anda sendiri posisinya sudah cukup aman belum, Mas Yusuf? Kalau menggunakan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, saya berada di jauh di luar zona itu. Saya berada di kilometer 30, ya, 30 dari kawasan puncak. Ya. Ya, namun di sini hujan abu memang sangat pekat. Anda ada di bawah bangunan tertentu begitu, Mas Yusuf, atau masih beratapan langit ini? Beberapa pengungsian. Para pengungsi ini memang berjubel di balai desa yang di bangunan yang atapnya beton. Ya, sebenarnya kan sangat bahaya ya Mas, ketika kita ada material sebesar kerikil, kemudian juga hujan abu yang pastinya menyesakkan nafas begitu. Nah, bagaimana Anda dan juga warga-warga yang ada di sekitar Anda untuk sementara ini melindungi diri begitu Mas? Ataupun juga menangani kegawat daruratan sendiri Mas? Ya, warga sebagian besar belum bermasker. Belum mengenakan masker karena memang tidak ada pembagian masker di sini. Warga yang memiliki masker adalah warga yang telah menyiapkan secara swadaya. Bantuan sendiri Mas dari BNPB ataupun juga dari Basarnas dan instansi yang terkait seperti apa Mas? Belum ada sama sekali di lokasi saya berdiri sekarang ini di pengungsian Desa Tawang. Memang ada beberapa petugas dari TNI dan kepolisian yang berjaga. Namun saat saya mintai konfirmasi apakah tempat ini aman, personel juga tidak bisa memastikan karena saat masih menunggu instruksi lebih jauh dari Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsian. Baik, Anda katakan tadi listrik juga padam Mas di sana. Artinya penerangan juga tidak ada begitu, hampir tidak ada. Nah, bagaimana penerangan yang dilakukan secara darurat ini Mas? Apakah dari genset atau semacamnya begitu Mas?
Tidak ada genset yang disediakan oleh di pengungsian ini. Jadi warga menggunakan penerangan lampu-lampu senter yang dimiliki, dan itu hanya minim sekali. Artinya dari petugas tidak menyediakan sama sekali ya Mas ya penerangan Tidak itu? ada sama sekali. Baik. Warga yang ada di sekitar Anda mungkin bisa diperjelas lagi. Ini warga dari mana saja? Ada berapa kira-kira Mas? Saya berada di balai desa Tawang ini ada sekitar 2.000. 2.000 jiwa. Iya. Dari berapa desa Mas? Itu hanya satu desa, karena satu desa dari Sugih Waras itu juga dipecah-pecah menjadi beberapa lokasi pengungsian didasarkan dusun-dusun mereka. Baik, Mas Yusuf, ini hari semakin malam. Sekarang sudah pukul 12 begitu ya, hampir pukul 12 malam. Di mana nanti kira-kira warga akan bermalam begitu Mas, atau menginap di sekitar Anda ini? Sepertinya warga memilih di bangunan kantor balai desa karena terlihat kokoh. Di bangunan ini atapnya terbuat dari beton, sehingga warga merasa aman. Yang sebelumnya warga berada di pengungsian yang satu lokasi yang yaitu gedung olahraga, warga memilih untuk pindah ke kantor balai desa yang beratap beton. Dan di sini terlihat berjubel sekali. Ya, dengan penerangan seadanya dan juga fasilitas yang masih belum siap seluruhnya begitu Mas Yusuf ya. Sama sekali tidak ada. Baik. Kami akan perbarui lagi informasi untuk pemirsa yang ada di rumah dari Anda Mas Yusuf Saputra. Terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.